Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pertemuan ke-32 psikologi tafsir Al-Jailani tanggal 2 Oktober 2023. Silakan dibuka yang punya tafsirnya halaman 168. 168 ayat ke 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kita doa dulu Bapak Ibu ya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, thumma ila Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, thumma ila jami'il wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara, thumma ila hadratin jami'il masyayikhina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih di ayat-ayat tentang haji Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal basyaril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin thumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Halaman 168 Al-Baqarah ayat 197. Setelah memerintahkan para hambanya untuk menunaikan haji, Allah menentukan waktu pelaksanaannya yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisinya. Allah berfirman, Al-Hajju, musim haji itu, waktu-waktu haji itu, Ashhurum ma'lumat, adalah beberapa bulan yang diketahui. Bulan yang banyak dilimpahi berkah seperti Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Baik keseluruhan atau sebagian darinya sesuai dengan perbedaan dalam pelaksanaan haji. Faman farodo, barang siapa menetapkan niatnya pada diri sendiri, fihinnal hajja, dalam bulan itu untuk berhaji, maka ia harus memenuhi syarat dan segenap rukun haji secara lengkap pada bulan-bulan itu. Ia harus menggenapinya dengan baik tanpa berubah tekadnya, atau berganti niatnya, atau menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Fala rofasa, maka ketika haji itu apa Ibu? Maka tidak boleh rofas. Rofas itu apa?
bersetubuh, berhubungan suami istri. Meski waktu ibadah berlangsung lama, dan jangan fusuko, jangan berbuat fasik, menyimpang dari batas-batas Allah dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan, berdebat. Tidak boleh berdebat atau bertengkar dengan pembantu, kerabat, dan sebagainya. Fil hajj, di dalam hari-hari mengerjakan haji. Jadi salah satu larangan-larangan haji ya Bapak Ibu ya. Rofas, fusuko, jidal. Jadi tidak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh berdebat, nggak boleh berbuat fasik atau berbuat yang tidak baik, berbuat kefasikan, itu berbuat kejahatan ya. Sebab haji itu perumpamaan kematian irodi. Nah ini mulai Imam Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan makna batinia dari haji ya. Haji itu adalah kematian irodi, apa? Mati sebelum mati beneran, mati dalam arti kita menghilangkan ego kita, menghilangkan nafsu kita, itu sebenarnya mati irodi. Haji itu berumpama mati kematian irodi yang menumbuhkan kehidupan hakiki, al-hayatul hakikiyah. Jadi kalau kita benar-benar ingin hidup yang sejati, maka kita perlu mematikan ego kita, nafsu kita. Inilah ciri-ciri kehidupan yang sebenarnya kehidupan alami, al-hayatul at-tabi'iyah. Jadi siapa yang ingin mencapai haji dan kehidupan hakiki, maka hendaklah ia mematikan dirinya dari segala hal yang berhubungan dengan al-hayatut tabi'iyah, yang merupakan pinjaman Allah yang tidak abadi. Tujuannya adalah agar ia dapat mencapai kehidupan hakiki yang azali, al-hayatul hakikiyah al-azaliyah, yang bako, abadi, dan kekal. Jadi kunci untuk bisa hidup abadi di akhirat nanti adalah kita mati sebelum mati gitu ya. Jadi secara nafsu, secara ego, mementingkan diri sendiri itu kita matikan. Mati dalam arti nggak kemudian sama sekali nggak ada ya, karena nggak mungkin. Kita manusia selalu ada unsur nafsu, egonya, kepentingan dirinya, cuman ya dikendalikan. Jangan sampai itu semua menjadi tema utama hidup kita. Harus sedikit-sedikit dikurangi. Akunya dikurangi sedikit-sedikit. Kata guru adik saya itu guntingin kuku ya. Kita harus sering-sering gunting kuku. Kuku itu aku ya. Sukanya ngomong aku, mementingkan diriku, apa untungnya buatku. Nah itu harus sedikit-sedikit dikurangi. Itu disebut dengan mati irodi. Jadi mematikan hawa nafsu dan ego kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa hidup yang hakiki. Al-hayatul hakikiyah. Dan kalau kita bisa di dunia ini bisa hidup secara hakiki, maka kita akan diizinkan untuk al-hayatul hakikiyah al-azaliyah. Hidup hakiki yang abadi sampai akan setelah kita mati pun kita masih akan hidup. Semua itu tidak mudah dilakukan kecuali hanya dengan keluar dari berbagai konsekuensi akal parsial yang bercampur dengan ilusi dan hayalan. Bahkan seringkali akal parsial itu dikuasai oleh berbagai hayalan itu. Akal parsial ini akal yang didominasi oleh nafsu ya, oleh nafsu sama ego. Semua itu hanya dapat dicapai oleh salik atau orang yang menuju pada Allah, ahli ibadah yang telah dibersihkan oleh al-haq, dibersihkan oleh sang maha benar, yang sang maha kebenaran. Dibersihkan dari dirinya sendiri secara bertahap dan meningkat dari satu alam ke alam lain yang telah dipilih oleh zatnya. Sampai akhirnya ia tiba di makom dan tingkatan yang merangkum semua tingkatan lainnya di sisi Allah. Disitulah semua alam pun fana, sebagaimana dirinya juga ikut fana di situ. Ia tidak akan jatuh sama sekali dari ketinggian itu. Alih-alih tersuruk, ia justru akan teguh, kukuh, dan tenang di situ. Sebagaimana kita melihat jiwa-jiwa itu yang penuh harap untuk mencapai makom tersebut di seiring bergantinya zaman. Allah selalu mengulurkan bayangannya yang maha tinggi kepada para ahli yakin dan ma'rifat. Misteri di balik nama Allah sebagaimana misteri dia itu sendiri, hayha tahayha. Kita tidak mungkin bisa bahkan sekedar untuk membicarakannya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pelayan di hamparan debu kakinya. Menjadikan kita hambanya. Setelah memerintahkan para hamba untuk menunaikan haji di Baitullah demi mengagungkan Allah dan rumahnya,
Allah mendorong mereka untuk berbuat baik dan mengorbankan harta dalam kebaikan dan jalan kebaikan agar jiwa mereka dapat meresapi sifat terpuji ini, sebab tidak berderma dan menghalangi kecenderungan hati dari kekasih hakiki yang dapat menjadi biang dari segala bentuk fitnah. Allah berfirman, wa ma taf'alu, dan apa yang kamu kerjakan demi ridha Allah min khairin, berupa kebaikan yang bersih dari noda, mengungkit-ungkit dan menyakiti, terhindar dari ujub dan riak, selamat dari bisikan setan hawa nafsu, ya'lamhullah. Niscaya Allah mengetahuinya secara hudur, karena Allah selalu hadir ya. Karena kebaikan semacam ini selalu berjalan di atas jalan lurus yang merupakan jalan Allah yang agung dan tegak. Maka watazawwadu, dan berbekallah untuk menyeberang sirat Allah itu dengan ketakwaan dari dunia dan isinya. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sesungguhnya segala sebaik-baik bekal untuk para hamba pada hari akhir adalah takwa dari segala kerusakan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah padaku wahai orang-orang yang berakal, yang menghadap ke inti dari segala inti, sekali dari kulit yang menghalangi hudur. Antarkanlah kami ke situ dengan kelembutanmu ya Allah, wahai zat yang kelembutannya tersembunyi. Jadi di sini ya Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa semua kebaikan itu diketahui oleh Allah. Ini mengutip dari firman Allah, wa ma tafa'alu min khairin ya'lamullah. Semua kebaikan kita itu akan diketahui oleh Allah. Dan watazawwadu, dan berbekallah. Ini ayat sebenarnya berbekal untuk haji ya. Haji itu perjalanan panjang, butuh biaya besar, butuh stamina tinggi, maka kita perlu banyak bekal. Nah, bekal yang lahiriah adalah uang, mungkin makanan, kesehatan, itu bekal. Jadi kalau nggak ada bekal nanti nggak kuat, hajinya nggak selesai. Makanya berbekal lah, ini Allah, perintahnya Allah. Cuman sebaik-baik bekal adalah takwa. Dari semua bekal yang kita bawa untuk haji, bekal finansial, bekal kesehatan, bekal stamina tubuh yang kuat untuk menunaikan ibadah haji, dan yang paling penting bekal takwa. Fa inna khairaz zadid takwa. Dan bekal yang paling penting adalah takwa, ketakwaan kita pada Allah. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah padaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ini tentang haji, tapi si Abdul Qadir Jailani lagi-lagi memberikan makna batiniah bahwa sebaik-baik bekal menuju Allah ke akhirat itu pada hari akhir adalah takwa. Bisa diartikan dua ya, bekal untuk haji maupun bekal sama Allah di hari akhir. Supaya kita tidak terjebak oleh kulit-kulit tapi menuju intinya. Antarkanlah kami ke situ dengan kelembutanmu ya Allah, wahai zat yang kelembutannya tersembunyi. Laisa alaikum, tidak ada bagimu wahai orang-orang beriman junahun, suatu dosa, kesempitan dan kelelahan setelah kamu takut pada Allah dan berbekal dengan takwa. Anta betahu, untuk mencari masing-masing dari kamu fadlah, karunia berupa pengetahuan yang pasti, kemakrifatan, keyakinan dan kenikmatan rohani mir rabbikum, dari Tuhanmu yang telah memeliharamu dengan berbagai kelembutan dan kemurahan. Ini juga mungkin beberapa orang berdalil kenapa dalam haji itu boleh berdagang, apa itu? Kenapa? Ya ini, laisa alaikum junahun antabdahu fadlam mir rabbikum. Jadi kalau sudah melakukan itu sambil berangkat haji, sambil dagang gitu ya. Di ritual hajinya nggak dagang, tapi setelah hajinya selesai karena kita keluar negeri nih, beberapa orang ya bawa barang dagangan. Jadi nggak dosa. Antabdahu fadlam mir rabbikum. Kamu mencari karunia dari Allah. Nah, tapi di sini diartikan secara batin lagi ya Pak Ibu. Tidak ada bagimu orang beriman dosa atau kesempitan setelah kamu bertakwa untuk mencari masing-masing dari kamu fadlah, itu di sini bukan dagangan ya, tapi karunia berupa pengetahuan yang pasti,
kemakrifatan, keyakinan, kenikmatan rohani. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Fa idza afattum, maka apabila kamu telah bertolak, wahai orang-orang beriman, min arofatin, dari arafat, dari arafah ya. Nah ini makna batininya, arafah zat yang meliputi semua sifat yang dapat kalian jangkau semuanya, karena tiap-tiap orang yang mampu mencapai itu mencapainya dengan cara yang khusus. Meskipun setelah sampai semuanya sama, maka itu merupakan bagian dari ketunggalan hadzat yang hakiki, yang sama sekali tidak mengandung kemajemukan. Maka fadhkurullaha, berzikirlah pada Allah yang menghimpun diri kalian, indal masyaril haram, di masyaril haram, yaitu sifat-sifat yang haram ada pada selain zat Allah. Maka Allah menyendirikan masyar ini karena setiap orang akan dipelihara sesuai dengan sifatnya masing-masing. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana ditunjukkan padanya, tunjukannya kepadamu dengan menyerahkan segala sesuatu padanya dan menjaga diri dari segala bisikan setan yang menyesatkan. Wa in kuntum min qablihi, dan sesungguhnya kamu sebelum itu, sebelum dapat hidayah itu, laminad dolin, benar-benar termasuk orang-orang yang tersesat, yang bingung di lembah kesesatan dan jauh dari hidayah yang hakiki. Ya. Kemudian setelah sempurna kamu menghadap dan berdiri di Arafah, ini kan harusnya Arafah haji ya. Ini disebutkan juga ini secara batiniah Arafah zat, maka afi summa afidu, bertolaklah kamu darinya, min haitsu afadun nas, dari tempat bertolaknya orang-orang banyak menuju tingkatan-tingkatan yang melahirkan sifat-sifat Allah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah yang meliputi kamu di sana. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha mengampuni tingkatanmu dan ta'ayunatmu, lagi Maha penyayang padamu dengan mengantarkan kamu ke tempat asal aslimu. Wa idza qadaitum manasikakum, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu yang diperintahkan padamu dan menjauhi tuntutan-tuntutan kehidupan alami serta menerapkan sifat yang berhubungan dengan entitas yang hakiki, fadhkurullaha, maka berzikirlah dan menyebut Allah yang menunjukimu di ketingkatan ini, kadzikrikum abaakum, sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu tanpa keraguan dan kebimbangan. Au asyadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Karena menyebut nama Allah, zikir itu lebih jelas dibanding menyebut nenek moyangmu di dalamnya ada keraguan. Berbeda dengan zikrullah yang dapat mengantar pada penyaksian rohani atau syuhud dan membuahkan farak di dalamnya, maka itu sama sekali tidak mengandung keraguan. Faminan nasi, dan di antara manusia ada yang fokus menghadap Allah serta bermunajat padanya hanya demi kehidupan dunia. Mayyakulu Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, segala yang kami butuhkan untuk urusan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min kholaq, dan jika ia telah mencapai apa yang dicarinya itu, dunia itu, maka dia adalah baginya bagian di akhirat. Jadi cuma dapat dunia, nggak dapat akhirat. Ini ayat ke-200, Bapak Ibu. Karena ia mengalihkan pada persiapan menuju sesuatu yang tidak berguna baginya, bahkan membahayakan dirinya. Wa minhum, tapi di antara mereka ada yang berdoa, mayyakulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di antara mereka yang berdoa merangkum kebahagiaan lahir batin di dunia maupun di akhirat. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia yang membuat Engkau meridhoi kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat yang Engkau anugerahkan kepada kami karena keridhoanmu. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, peliharalah kami dengan kelembutanmu ya Allah dari siksa neraka, yaitu neraka imkan yang mendorong pada zat semu yang tidak ada hakikatnya. Ya, jadi neraka sejati adalah kalau kita terpusat di diri kita pada yang semu,
pada selain Allah, itu neraka sejati. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wal nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ithmi wa hasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim ana ala dzalika minasyahidin. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang memenuhi janji, mengesahkan Allah, dan menghimpun tingkatan lahir dan batin. Lahum nasibum mimma kasabu, yang mendapat bagian yang sempurna daripada mereka, dari apa yang mereka usahakan di dunia, yang merupakan ladang untuk akhirat, berupa pengetahuan ladunni dan kasyaf ilahiyah. Wallahu, dan Allah maha meliputi mereka dan hati kecil mereka,